Jumpa kembali dengan Engku dan Encik-Encik dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya kita semua selalu kuat dalam mengikuti pelajaran sekolah minggu di pagi ini. Shalom. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan desa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk menghadap Kristus. Semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam kompleks satu panggilan gereja. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kami semua, baik sebagai para pengasuh maupun anak-anak sekolah minggu, yang karena penyertaan Tuhan kami boleh menikmati akan hidup ini di pagi hari ini dengan segala baik. Kini Tuhan, kami akan beribadah. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman. Tuhan, walaupun kami hanya belajar di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini, kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hai teman-teman,
teman-teman, selamat siang. Sekarang Cica akan membacakan Alkitab Matius 3 ayat 4 sampai ke 6. Cica mulai ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. 6. Lalu sambil mengaku dosa mereka, dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Demikian pembacaan. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Tentunya adik-adik semua pernah mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik, siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah salah satu seorang murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ayo, jumlah murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? Kakak Nafa, ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada 12 orang jumlah murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, salah satu dari 12 orang murid Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Adik-adik, Yohanes Pembaptis ini Tuhan Yesus kasih tugas pada dia. Tuhan Yesus kasih tugas pada Yohanes Pembaptis untuk pergi bertemu dengan banyak orang sebelum Tuhan Yesus yang datang. Nah, jadi pada saat itu Yohanes Pembaptis ini bertemu dengan banyak orang adik-adik untuk kasih tahu di orang-orang, untuk kasih tahu di banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Nah adik-adik, Yohanes pergi kasih tahu di banyak orang sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes lebih dulu ke muka dari Tuhan Yesus untuk kasih yakin di orang-orang, untuk kasih tahu di orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Nah adik-adik, pada saat itu bukan hanya satu orang saja yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk berikan dorang pediri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi banyak orang yang datang adik-adik. 2.000 orang lebih datang kepada Yohanes untuk berikan dorang pediri untuk Yohanes Baptis. Nah adik-adik, dari beribu banyak orang yang datang, dorang pelatar belakang pekerjaan itu berbeda-beda. Ada yang polisi adik-adik, ada yang tentara. Yohanes membaptis orang-orang itu mulai dari anak kecil, anak remaja, pemuda, bahkan orang yang dewasa. Bayangkan adik-adik, orang-orang semua datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis. Kalau orang-orang sebaptis berarti dorang percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat yang hidup, ya. Yesus itu adalah sumber kehidupan yang sejati. Nah, adik-adik, Yohanes ini bukan berasal dari keluarga yang kaya. Yohanes ini bukan seorang raja adik-adik, ya. Yohanes pemakanan itu adik-adik cuman belalang dan madu hutan. Yohanes pepakaian itu adik-adik bukan jubah yang mahal, bukan adik-adik, tetapi Yohanes baju itu terbuat dari bulu kulit unta. Nah adik-adik, Yohanes ini adalah orang yang sederhana, tetapi ketika Tuhan Yesus kasih dia tanggung jawab, ketika Tuhan Yesus kasih dia tugas,
dia terima semua tugas itu. Dia pergi, dia ikut apa yang Tuhan Yesus suruh. Nah, adik-adik, teladan atau contoh yang Yohanes kasih ini sangat baik adik-adik. Adik-adik dan juga Enci perlu untuk mengikuti contoh ini, ya. Karena contoh dan teladan yang Yohanes berikan kepada kita ini sangat baik untuk kita bisa ikuti. Nah, Enci mau kasih contoh adik-adik. Kalau adik-adik di rumah ada bermain, ya, adik-adik di rumah ada bermain, Kakak Nafa ada bermain di rumah, kemudian teman datang bermain dengan Kakak Nafa di rumah. Sementara bermain, Mama minta tolong di Kakak Nafa. Kakak Nafa boleh bantu Mama sapu rumput. Itu Kakak Nafa tak boleh melawan lagi di Mama. Kakak Nafa harus berdiri, Kakak Nafa harus ambil sesapu, Kakak Nafa bantu Mama untuk bersapu, ya, supaya Kakak Nafa betamang ini yang tadi ini yang bermain dengan Kakak Nafa bisa lihat Kakak Nafa perlakuan yang baik, Kakak Nafa sifat Kakak Nafa yang Kakak Nafa kasih tunjukkan di Kakak Nafa betamang ini, dia bisa ikut ketika dia pulang di rumah, dia Mama minta tolong cuci piring, sapu rumput, ambil air, dia bisa lakukan itu karena dia solia apa yang Kakak Nafa buat. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Yohanes. Yohanes Pembaptis ini sudah lebih dulu kasih contoh yang baik di orang-orang, sehingga banyak sekali orang-orang berdosa itu datang kepadanya untuk minta dibaptis, untuk diberikan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes, sehingga Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Yohanes membaptis begitu banyak orang dengan nama apa adik-adik? Yohanes membaptis begitu banyak orang berdosa dengan Tritunggal adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sampai saat ini gereja sampai pada saat ini mereka menggunakan Tritunggal. Kenapa mereka menggunakan Tritunggal adik-adik? Karena di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini adalah sangat suci adik-adik. Sehingga gereja pada saat ini mereka kalau ketika membaptis umatnya, mereka membaptis jemaatnya adik-adik, mereka selalu menggunakan nama itu. Nah adik-adik, saat ini pandemi COVID varian terbaru semakin banyak di dunia ini, terlebih khusus di kota Ternate yang kita tinggal. Nah adik-adik, saat ini aktivitas adik-adik tentunya dibatasi, ya. Adik-adik sudah tidak lagi bermain dengan teman-teman. Tetapi adik-adik, bukan berarti persahabatan adik-adik, persekutuan adik-adik dibatasi oleh virus ini, ya. Adik-adik harus berdoa agar adik-adik meminta agar supaya Tuhan Yesus mempersatukan adik-adik dengan adik-adik persahabatan ini di dalam doa, ya. Adik-adik harus memberikan diri adik-adik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan adik-adik, ya. Bukan berarti virus ini untuk memisahkan adik-adik dengan adik-adik berteman, tetapi adik-adik harus lakukan apa yang bisa adik lakukan untuk teman-teman, ya. Kalau memang adik-adik rindu untuk berjumpa dengan teman-teman, ya adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan persatukan adik-adik dengan adik-adik berteman di dalam doa. Tuhan jaga persahabatan adik-adik dan adik-adik berteman di dalam doa, sehingga persahabatan adik-adik dengan adik-adik berteman itu bisa berjalan sampai seterusnya. Ya adik-adik, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan jaga adik-adik, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan hilangkan corona yang saat ini menimpa kita. Ya adik-adik, adik-adik ingat, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sejati. Tuhan Yesus adalah kehidupan kita yang sejati. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan selamat. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan hidup bahagia. Amin.
Tiba saatnya kita semua tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di tengah pandemi di saat ini Tuhan, kami masih ada bertemu dengan anak-anak Tuhan, walaupun dia Bapa cuma lewat video. Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami selaku orang percaya yang senantiasa selalu mengimani Engkau. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati, menyertai anak-anak Tuhan, mulai dari anak batita sampai dengan anak remaja yang sementara ini sedang menonton video sekolah minggu. Ya Bapa, layakkanlah mereka, mampukanlah mereka selalu Tuhan, agar mereka bisa memahami akan maksud Tuhan kepada mereka selaku anak-anak. Walaupun mereka hanya sekolah minggu lewat video, tapi mereka tetap percaya penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada menuntun menyertai mereka di saat ini. Bagi orang tua mereka masing-masing juga ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah mereka kesehatan yang baik, jauhkan dari apapun itu Bapa. Biarlah lewat mereka juga Tuhan yang senantiasa selalu menopang, menuntun anak-anak ini ya Bapa dalam pelajaran sekolah minggu di saat ini. Bapa, mampukanlah mereka selalu juga Tuhan. Karena lewat mereka, anak-anak ini bisa mengerti akan kehendak Tuhan yang telah mereka berikan, ataupun pelajaran-pelajaran apapun itu Bapa yang mereka terima. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami selaku para pengasuh-pengasuh di saat ini juga Tuhan. Mampukanlah kami dan layakkanlah kami. Walau kami sadar sungguh ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lewat pengajaran-pengajaran kami, walaupun cuma lewat video, kami yakin anak-anak ini bisa memahami dan mengerti itu semua juga Tuhan. Berkatilah kami semua juga Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari sakit apapun. Persembahan-persembahan syukur yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan di saat ini juga Engkau berkati. Biar lewat itu semua kemuliaan Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya sungguh Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ini kami dan kami mohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan dan kami semua di saat ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum itu ingat, adik-adik harus jaga kesehatan di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Shalom.